Bapak Ibu saudara-saudara, selamat malam. Senang bisa menyapa kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Sebagaimana biasa di Rabu malam, refleksi malam. Bapak Ibu saudara-saudara, sebuah pengalaman yang berharga bagi saya bahwa ketika kita sedikit peka terhadap konteks kita, ternyata konteks kita juga memberikan pelajaran yang luar biasa untuk kita. Dalam pengalaman saya mengalami banyak perjumpaan. Saya melihat banyak hal. Ada melihat orang di pinggir jalan dalam keadaannya yang lusuh, meminta-minta, sekedar mengetuk belas kasihan orang untuk berbagi sedikit rezeki untuk mereka. Pengalaman itu kemudian menjadi sebuah refleksi juga. Refleksi itu dimulai dengan pertanyaan, kenapa ya? Kenapa di dunia yang kaya ini masih ada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang harus bergantung dari belas kasihan orang lain untuk sekedar hidup dan bertahan hidup. Satu yang terus menggelitik bagian dari relung hati saya. Dan beberapa kali pengalaman lain juga menjadi sebuah refleksi yang kira-kira begitu. Ketika ke rumah sakit, entah karena sedang berkunjung untuk turut memberikan dukungan moral bagi jemaat yang sakit atau kenalan kita. Saya juga menjumpai ternyata ada banyak orang sakit dengan rupa-rupa penyakit yang tidak pernah juga saya pernah bayangkan. Ada penyakit seperti itu, ada penderitaan seperti itu yang harus ditanggung oleh manusia. Pertanyaan sekali lagi, kenapa ya? Kenapa harus ada seorang sakit? Kenapa harus ada orang yang menderita karena sakit penyakit? Tidakkah bisa semua diberikan karunia sehat? Tidakkah bisa semua orang diberikan karunia tanpa ada sakit dan penyakit? Refleksi-refleksi ini membawa kemudian kepada sebuah perenungan. Perenungan tentang kenapa kok dunia ini menjadi dunia yang diciptakan Allah tapi kok sepertinya tidak sempurna justru. Ada banyak kelemahan di dunia ini. Ada banyak kesakitan di dunia ini. Ada banyak penderitaan di dunia ini. Kenapa seperti itu? Ini sesuatu yang kemudian justru menjadi sebuah pemahaman yang kemudian mendorong saya untuk mempertanyakan ini juga kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa ada dunia yang Kau ciptakan sungguh amat baik, tetapi di dalamnya ada kekurangan-kekurangan, ada penderitaan, ada kedukaan, kelemahan dan sebagainya. Kenapa? Dan yang lebih menyedihkan lagi, di dalam keadaan seperti itu masih ada juga orang-orang yang justru memanfaatkan kesempatan itu untuk justru mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Kelemahan-kelemahan orang lain justru dipakai untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Orang bilang, ada orang bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Banyak itu. Bagaimana kemiskinan kemudian seringkali juga menjadi komoditas untuk orang memperkaya diri. Bagaimana kemudian sakit, penyakit justru dimanfaatkan untuk juga memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya.
menyedihkan. Dan tentu saja hal yang seperti itu mendorong saya untuk protes. Kenapa? Kenapa mereka seperti itu? Apakah mereka tidak punya hati? Mereka punya hati, saya kira. Tetapi kadang hatinya itu justru kalah oleh nafsu dunianya. Yang ingin kaya, yang ingin mendapatkan sesuatu yang memuaskan dia, dan masih banyak alasan yang lain. Sampai pada satu titik, firman Tuhan juga menyentuh, firman Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Pergumulan itu sebuah kisah yang dikisahkan kembali oleh Yohanes di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Di sana diceritakan bagaimana ada satu orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Jadi dia buta sejak lahir. Lalu ketika orang-orang termasuk murid-murid Yesus menyaksikan dia, menjumpai dia, melihat keadaannya, orang malah justru bertanya, dosa siapa? Dosanya sendiri atau dosa bapaknya? Ini bagi saya juga menyedihkan. Orang yang sudah sangat menderita dengan keadaannya yang buta sejak lahir justru dibuat tambah menderita oleh beban sosial. Ketika orang lain kemudian melihat kekurangannya justru sebagai akibat dosa. Artinya mereka hidup sebagai manusia yang telah melanggar atau melawan Tuhan. Mereka berdosa. Menyedihkan sekali, menyakitkan sekali. Dan ini memprihatinkan sekali. Sampai pada titik itu Tuhan Yesus menjawab, bukan karena dosanya, juga bukan karena dosa orang tuanya, tetapi agar maksud Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu kata Tuhan Yesus. Dalam perkataannya dilanjutkan lagi begini, ketika kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Dari firman ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahwa dunia yang tidak sempurna itu memang sebuah realitas. Ada kesakitan, ada kekurangan, kemiskinan, ada duka, penderitaan, dan lain sebagainya. Ada. Tapi bukan untuk kemudian kita melihatnya lalu bersembunyi atau menolaknya sebagai bagian dari kehidupan di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajar melalui firman tadi untuk dulu duniamu itu seperti itu. Ada kekurangan di sana. Dan kekurangan itu justru memanggil engkau untuk pergi ke sana dan melengkapi segala sesuatunya, berpartisipasi untuk melengkapi yang tidak sempurna supaya menjadi sempurna, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang saya tangkap kemudian dari kita harus mengerjakan apa yang menjadi maksud dari Dia yang mengutus kita. Jadi justru bukan untuk disangkali, bukan untuk ditolak, atau bukan untuk diprihatini, tetapi untuk justru kita masuk ke sana, berperan di sana, untuk ambil bagian, supaya yang lemah dikuatkan,
yang berduka dihiburkan, yang putus asa dikembalikan bersemangat dan punya pengharapan lagi. Dan disinilah penemuan terhadap refleksi ini mengubah cara pandang, mengubah bersikap terhadap dunia. Dunia memang tidak sempurna. Dunia memang di dalamnya ada kedukaan, kekurangan, ketidakadilan dan sebagainya. Tapi bukan untuk kita tinggalkan, lari dan masuk ke dunia ideal kita sendiri. Tetapi justru realitas itu memanggil kita untuk masuk ke sana. Dan jadilah utusan-utusan Allah yang mengubah keadaan-keadaan yang tidak baik tadi menjadi baik, mengubah yang tidak sempurna tadi menjadi mendekati sempurna. Dan dari sini saya mendapat pelajaran untuk jangan hanya melihat dunia sebagai sesuatu yang tidak baik, lalu engkau menolaknya. Jangan hanya melihat dunia itu sebagai sesuatu yang tidak ideal, lalu engkau lari dan bersembunyi dalam rumahmu yang ideal menurut pikiranmu sendiri. Jangan karena dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan, ketidakbaikan, kita justru berpaling dari mereka dan hidup dalam kenyamanan kita sendiri. Tetapi justru sekali lagi Tuhan Yesus melalui firman-Nya mendorong kita untuk tegakkan keadilan di mana keadilan itu bengkok. Berikan dukungan kepada yang lemah supaya mereka pun bangkit. Dan hadirlah dalam sesuatu yang tidak ideal untuk bersama-sama dengan yang lain berjuang untuk menciptakan dan menghadirkan yang ideal untuk kita semua. Demikianlah pesan yang saya dapat dari firman ini. Dan saya juga berharap melalui refleksi malam hari ini, pesan ini juga boleh menyapa, menyentuh Bapak Ibu, saudara-saudara, dan boleh menginspirasi untuk bagaimana kita mensikapi dunia yang tidak sempurna dengan cara positif, bukan pergi meninggalkannya dan bersembunyi dalam keamanan, kenyamanan, dan idealisme kita sendiri. Kiranya Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber berkat, menjadi penolong kita untuk bisa mempraktekkan hikmat ini dalam kehidupan kita sendiri-sendiri juga bersama-sama. Amin. Mari kita bawa harapan ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika malam hari ini dalam refleksi ini kami belajar untuk dengan cara yang benar melihat dunia dan realitas dalam dunia sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan misi Tuhan juga terhadap kami. Terima kasih bahwa hikmat ini menolong kami untuk bukan justru menolak, meninggalkannya atau berpaling dan bersembunyi dari realitas yang kami anggap tidak benar, tidak baik, tidak ideal, tidak sempurna itu. Tapi kami belajar dari firman Tuhan untuk didorong, disemangati, dikuatkan untuk justru masuk ke dalamnya dan menjadi seperti pelita, seperti garam yang memberikan sesuatu yang mengubahkan
yang gelap menjadi terang, yang hambar menjadi berasa. Terima kasih untuk hikmat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami di dunia ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara refleksi kita malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menjadi penolong kita untuk bisa mewujudkan panggilan hidup kita di dunia ini. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati.